Film ini diawali dengan tingkah bajing loncat kakak beradik bernama Gudu dan juga Saru yang sedang mencuri batu bara di sebuah kereta. Walaupun sempat hampir ketahuan oleh penjaga kereta itu, tapi nampaknya mereka ini tidak terlalu mengkhawatirkannya karena mungkin hal ini sudah menjadi kebiasaan mereka. Setelah mereka rasa curiannya cukup, akhirnya mereka pun turun dan menjualnya, dan uang hasilnya pun mereka belikan susu. Ada yang sedikit menyentuh pada momen ini, di mana saat mereka sedang membeli susu, Saru berkata pada kakaknya bahwa ia ingin jalebi. Kalau di Indonesia mungkin semacam kerupuk harga 2000-an. Namun Gudu yang merasa uangnya memang tidak akan cukup bila dipakai untuk membeli makanan tersebut, lantas mencoba menyenangkan hati adiknya dengan mengatakan, "Suatu hari pasti kubelikan jelebi satu warung deh, dan sekalian bareng deh sama emak-emak penjualnya." Saru nampaknya begitu senang dengan perkataan kakaknya, namun lain halnya bagi Gudu yang justru hatinya terasa perih karena memang tak sanggup memenuhi keinginan adiknya yang memang tidak seberapa itu. Setelah urusan mereka selesai di pasar, mereka pun pulang ke rumahnya. Dan berulang di sini kita tahu bahwa keluarga Saru ini memang sebuah keluarga yang hidupnya bisa dibilang sangat kekurangan, di mana mereka tidak memiliki ayah, sementara ibunya sendiri harus membesarkan ketiga anaknya yang masih kecil tersebut dengan cara bekerja menjadi seorang pemulung batu. Dengan gaji 2.500 per hari, bagaimana bisa dia mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka? Untuk sekedar membeli beras saja, sisanya ngutang. Sang ibu yang sedikit merasa heran saat kedua anaknya mampu membeli susu, lantas bertanya dari mana mendapatkannya. Namun keduanya tidak menjawab, walau sepertinya sang ibu pun sudah tahu dari mana asal uang tersebut. Namun karena ibunya sendiri memang menyadari bahwa dia tidak bisa memberikan lebih untuk kebahagiaan anaknya, akhirnya hanya bisa tersenyum untuk menutupi kesedihannya. Selain menjadi bajing loncat, ternyata Gudu ini juga nyambi jadi kuli panggul di stasiun kereta yang ada di kota. Dan inilah awal cerita sebenarnya baru akan dimulai. Begitu mereka sampai di stasiun kota, apesnya si Saru ini malah tertidur dan susah dibangunin. Hal ini tentu saja membuat Gudu jadi galau antara mulai kerja atau menemani adiknya. Namun karena mungkin menurut Gudu adiknya bisa ditinggal dan dibiarkan tidur di kursi ini, ia pun langsung menyuruh Saru untuk menunggu dan jangan pergi kemanapun sampai dia kembali. Entah sudah berapa lama Gudu pergi, tiba-tiba di tengah malam Saru terbangun. Saru yang melihat stasiun sepi tanpa penghuni ini mulai ketakutan dan berusaha memanggil kakaknya. Karena Gudu gak kunjung datang juga, akhirnya ia pun berjalan mencari kesana kemari sampai ke dalam kereta. Gudu? Entah apa yang dipikirkan Saru saat itu, ia pun malah diam di dalam kereta ini dan apesnya ia malah ketiduran.
Dan ketika bangun, Saru melihat kereta tersebut sedang melaju kencang. Berteriak dan berusaha keluar, semuanya sia-sia karena kereta itu dalam keadaan terkunci dan kosong. Jika memang ada pintu kebuka pun, tidak mungkin Saru bisa turun karena kereta ini memang melaju sangat cepat sekali, seperti yang lagi ngejar setoran. Entah kemana kereta ini pergi dan berapa lama Saru terjebak di dalam. Akhirnya kereta ini pun berhenti juga. Saru semakin dibuat kebingungan dan tak tahu arah. Bahkan yang membuat parahnya lagi, bahasa yang digunakan Saru ternyata berbeda dengan bahasa yang digunakan orang di tempat tersebut. Maka berangkatlah Saru ke Ganesthalai, menyusuri berbagai tepian jalan serta gang yang masih diingatnya. Dan akhirnya sampailah Saru ke rumah yang menjadi tempat tinggalnya saat 20 tahun lalu. Dan tanpa tunggu lama, dia pun langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Namun, rumah tersebut sudah tidak ada orangnya dan justru menjadi tempat ternak kambing. Saru pun marah dan kecewa karena memang melewatkan waktu yang begitu lama. Dan tiba-tiba muncul seorang bapak-bapak yang menanyakan tentang apa tujuannya ke tempat tersebut. Saru pun segera menjelaskan sambil memperlihatkan foto masa kecilnya dan mengakui bahwa rumah itu adalah tempat tinggalnya dahulu. Dan kemudian dia bertanya kemana mereka ini pergi. Si bapak-bapak ini pun menyuruh Saru untuk ikut dengannya. Come with me. Just come. Di sini adalah momen paling sedihnya. Momen haru pun terjadi di adegan ini, apalagi saat Saru juga mengetahui bahwa kakaknya yang selama ini ingin ditemuinya justru telah tiada karena tertabrak kereta saat sedang mencari Saru di malam itu. Namun kesedihan Saru ini akhirnya sedikit terobati tatkala di salah satu kerumunan itu pula muncul adik perempuannya yang telah lama ditinggalkannya. Di hari yang sama tepat 25 tahun Saru tersesat dan setelah melakukan perjuangan panjang akhirnya berhasil menemukan ibu serta keluarganya berkat bantuan Google Earth. Dan satu hal lagi, Saru juga mengatakan terhadap orang tua angkatnya bahwa walaupun ternyata dia kini telah bisa bertemu kembali dengan orang tua aslinya, ikatan yang telah terjadi antara mereka akan tetap sama dan semua ini tidak akan pernah bisa merubah apapun. Bahkan sejak saat itu pula, Saru pun ternyata telah menyadari bahwa ia justru salah mengucapkan namanya selama 20 tahun ini.